supaya kita lebih tahu betul. Jadi latar belakang terbentuknya itu pasir putih. Kemarin yang terakhir meninggal saudaranya saya, Pak Bundo. 2 orang. Ya. Dia itu adalah saksi sejarah, pelaku sejarah. Ya. Pak Bundo, Ya. saudara kandung bapak saya, adiknya bapak saya. Ya. Pada waktu itu dia sebagai guru SD sekaligus merangkap jadi sekretaris desa. Ya, sekdes ya. Iya, Ya. sekretaris desa. Sebelum meninggal 3 kali saya ketemukan sama Om. Saya ke sana temui, saya minta dia ceritakan tentang sejarah terbentuknya pasir putih. Dan menantunya juga sempat dia catat itu. Dicatat. Jadi terbentuknya itu pasir putih setelah Gestapo. Setelah Gestapo tahun 65, maka camat pada waktu itu adalah Pak Haji Mokeh. Masih berkedudukan di ibu kota kecamatan, masih berkedudukan di Muramo. Kemudian pindah di Lalowaru. Ibu kota kecamatan dipindahkan di Lalowaru. Setelah pindah di Lalowaru, Pak Camat, dia pikir Pak Camat, bagaimana caranya supaya roda perekonomian masyarakat bisa tumbuh. Dan di Lalowaru ini adalah ibu kota kecamatan, harus ada tambatan perahu pelabuhan dan pasar. Maka dikumpullah tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu ada berapa orang? Termasuk bapaknya ini Pak Anggi, neneknya ini Pak Gangka. Jadi ada berapa? Ada Pak Hamati sebagai kepala desa, ini bapaknya, neneknya ini Pak Haji Abdullah Pondiu, kemudian bapaknya ini, kemudian Pak Komba, Pak Bundo, Pak Nuh, ada 7 tokoh masyarakat. Diadakan rapat Pak Camat panggil mereka. Pak Camat sampaikan, ada maksud saya panggil bapak-bapak tokoh masyarakat. Saya punya rencana begini, kita mau buat pelabuhan dan pasar. Di mana kira-kira lokasi yang paling strategi? Ini. Satu tokoh masyarakat yang menjawab pada waktu itu jadi ketua RT. Dia bilang ada di sana namanya Pasir Putih, pinggir pantai itu paling bagus. Pasirnya putih. Oke. Setelah mereka itu terus ke lapangan Pak. Mereka ke lapangan tinjau itu lokasi. Ternyata memang sangat strategi. Untuk peninjauan itu peninjauan dulu. Sangat strategi itu untuk dibuat situ pelabuhan dengan pasar. Setelah itu mereka rapat lagi. Rapat membuat perencanaan kerja. Tapi belum dulu kerja, karena ada tradisi orang Tolaki membuka lahan yang angker itu ada dia punya semacam ritual. Ya, jadi mereka panggil dulu dukun. Mereka sampaikan bahwa ada unek-unek begini-begini. Dukunnya bilang, oke, tapi persyaratannya kumpul 40 lembar sarung. Jadi ini sarung keno sabun belek siro sata nih, gajah dulu. 40 lembar. 40 lembar itu sarung. Setelah itu mereka kumpul yang tokonya. Kemudian mereka tentukan harinya, mereka turun di situ, hanya ritual lah, minta supaya jangan diganggu. Mereka setelah itu ada telur ditanam bagian utara dengan bagian selatan. Katanya ini dukun, ini telur kapan tidak pecah, ini berarti pertanda kita ada sinyal. Nah, ada istilahnya kita dibolehkan. Nah, tapi kalau pecah ini telur, berarti pertanda mereka tidak mau. Sudah.
Setelah 3 hari sesuai jangka waktu yang dukun itu tentukan, 3 hari mereka turun lihat. Oh, masih utuh itu telur yang disimpan itu, masih utuh. Berarti pertanda dibolehkan. Setelah itu mereka menyusun rencana kerja. Kebetulan ini membuka hutan ini, kan hutan bakau itu Pak, luar biasa. Jadi salah satu yang mereka lakukan dulu pertama membuat jalan. Buat jalan dari jalan poros, dibuat jalan turun ke itu pantai, tempatnya itu Pasir Putih. Saya punya om ini Pak Bundo yang ukur setiap kakak 10 meter sebelah menyebelah ini dibuat badan jalan dulu, timbun. Jadi dia ukur itu pas 800 meter Pak. 800 meter dari jalan poros. 800 meter dari jalan poros turun di pantai itu jaraknya. Jadi itu pekerjaannya luar biasa. Menimbun dulu. Ini cara bakti gotong royong kasihan. Iso. Mau rabun ingro salah bagaimana Kak? Luar biasa. Bikin dulu jalan. Jadi tahapannya itu, prosesnya itu memang sangat panjang, lama. Bikin dulu jalan. Setelah itu badan jalan sudah terbentuk, sudah dari jalan poros sudah tembus pandang ke laut, maka disuruh lagi dibuat lagi dibabat itu pantai, dibabat supaya terbuka. Tempatnya yang mau bikin rumah itu dibabat. Jadi setelah dibabat itu sudah terbuka itu, disuruhlah orang turun bikin rumah. Masyarakat disuruh turun bikin rumah. Ini masyarakat ini hanya masyarakat Lalowaru yang turun bikin rumah. Masyarakat Puasana pada waktu itu mereka tidak mau turun bikin rumah Pak. Kan kebetulan pada waktu itu masih bergabung Puasana, Lalowaru, Tanjung Piram masih satu desa. Jadi masyarakat Lalowaru saja yang turun bikin rumah. Setelah mereka bikin rumah, ini sudah ada mulai bikin rumah. Bayangkan saja itu Pak, yang tidak mau turun tinggal bikin rumah, malumlah dulu itu Pak, lampunya orang Pinoy Akui Lalohaka dipasang di bako-bako. Kerasnya dulu itu bagaimana Pak? Dipasang. Yang tidak mau turun, bikin rumah turun. Setelah itu sudah ada masyarakat yang tinggal di situ, masyarakat lokal. Maka datanglah keluarga kita Bugis, keluarga Bugis dari Balanipah, datang mencari Mabagang, Lembe Bagang, Rame. Setelah itu kepala desa tinggal di sana, sudah dibuat dermaga dibuat, dermaga luar biasa cantiknya Pak. Pasar sudah ada. Ini Bugis dari Balanipah datang Mabagang, rame Pak, luar biasa ramenya itu. Ada masjid, ada pasar. Pasarnya tidak lama berdiri, dia diterjang oleh angin. Nah, itu. Pemilu pertama masa Orde Baru tahun 1971 sudah di sana, di Pasir Putih, di rumah pasar. Nah, jadi setelah itu, tapi ini tidak lama mereka tinggal ini orang Bugis, kira-kira sekitar 3-4 tahun lah. Iya, sekitar itu. Ini yang Pabagang. Tidak lama begitu hasil tangkapan mulai menurun, ikan, lure mereka berangsur-angsur meninggalkan tempat itu. Ada yang kembali ke Tinanggea, ada yang datang di Kendari, masuk di Kendari, pokoknya berpencar sudah. Jadi tinggal masyarakat lokal Pak. Jadi masyarakat lokal ini karena sudah tidak ada lagi sumber mata pencarian, karena yang membawa ini kan Pabagang. Jadi masyarakat itu kita punya pekerjaan itu Pak, jemur lure.
jemur ikan. Dari ujung sampai ke ujung pasang jali-jali di atas. Kita jemur lure. Jadi lure itu ditimbang kirim Surabaya. Jadi itu pekerjaannya masyarakat, orang lokal. Setelah mereka tinggalkan itu, Pak Bagang, maka sudah tidak ada mata pencarian. Masyarakat lokal ini berangsur-angsurlah naik ke kampung, buka kebun kembali, bertani. Ini, gitu. Jadi, tapi masyarakat ini tidak langsung naik satu kali, tidak berangsur-angsur. Sampai kalau saya tidak salah, terakhir yang naik itu tinggal 2 rumah. Sekitar tahun 80-an itu. Saya punya om. Jadi yang terakhir itu naik di kampung tinggal 2 orang. Saya punya om. Satu dengan Bugis satu. Nah, namanya Mbosaka. Tinggal 2 rumah saya yang bertahan. Sekitar tahun 80-an di. Iya, mereka tinggalkan itu. Tinggal itu saja. Jadi kalau mau dibilang letak Pasir Putih itu saya mau gambarkan boleh. Saya tidak pernah kemana dan masih bagus memori saya, ingatan saya mulai dari pertama. Jadi kalau ada seperti yang kemarin itu, waktu mereka turun, mungkin bahkan juga terakhir turun itu, ada orang tua yang mengklaim di sini saya lahirkan anak, sangat tidak benar. Saya apa yang saya katakan, saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat. Dan apa saya mau katakan sama mereka, saya tidak akan memberikan keterangan yang palsu karena itu sanksinya luar biasa. Dunia akhirat bisa kita pertanggungjawabkan. Dunia saja ini boleh, tapi akhirat. Nah, terus tadi itu yang mereka klaim, pindah yang mereka klaim itu katanya masih masyarakat bekas, sangat tidak benar. Boleh saya gambarkan, bisa kita turun ke lapangan. Kalau kita mau ingin tahu yang aslinya, kita ukur dari jalan poros, jalan raya, turun di sana Pasir Putih, 800 meter. 800 meter itu jaraknya. Bekas pemukiman masih ada. 800 meter dari jalan poros, turun di sana di pantai. Ini titik puncak ini. Bekas pasar masih ada. Saya mau tunjukkan ini sebenarnya. Iya, kalau derang. Mana yang dekat? Kemudian itu yang sekarang itu anggota-anggotanya itu Jamali CS luar biasa. Mereka terprovokasi. Kemenakannya itu pengacara. Bapaknya itu, saya tanya, ini saya punya om yang kemarin meninggal, 80 lebih umurnya. Saya tanya, ini saya punya om, itu ilalang itu om bagaimana? Apa dia bilang? Itu bapaknya Jamali, Pasir Putih sudah terbuka. Sudah terbuka. Dia lagi berkebun di sini, di Puasan, Desa Pernah. Dia buka kebun di sini di Puasan. Sudah terbuka Pasir Putih, sudah ada orang di Pasir Putih, dia turun bikin rumah di laut. Begitu kau? Iya. Dia sampaikan sama saya. Jadi yang terakhir itu yang mereka klaim bahwa karena masyarakat sangat sekali tidak benar adanya itu, Pak. Saya itu pada waktu itu, Pak, terakhir mereka dari Polsek Moramo turun. Bukan tanah masyarakat. Bukan tanah masyarakat. Maksudnya tanah apa itu? Yang ini. Jadi yang mereka klaim itu, yang mereka pagar itu, bukan merupakan bekas perumahan warga. Bukan. Melainkan Masih hutan, melainkan hutan. Hutan bakau pada waktu itu. Saya mau urutkan itu rumah, Pak. Itu rumah dari ujung ke ujung. Kenapa dikatakan sebelah selatan? Sebelah selatan itu batas alam Kali Sambuli, Pak. Sebelah selatan. Sebelah utara itu namanya Kali Nyairadari. Di sana di bagian selatan, kenapa dikatakan itu Alan Ilambi? Karena Ilambi yang paling di ujung bikin rumah di situ, Lailaija.
Kenapa? Dia. Iya. Kemudian juga di sebelah utara itu ada kali. Kenapa dikatakan kalinya Iladari? Karena Iladari itu Paladari yang bikin rumah paling di ujung. Di atas ya. Iya. Itu mereka kita bikin rumah itu, Pak, berhadapan di darat dengan di laut. Keluarga Bugis kita ini sebagian mereka rata-rata di laut, rumah panggung. Dulu itu banyak kan rumah panggung, Pak. Jadi di laut itu rumah panggung. Pak Desa. Jadi neneknya ini. Jadi saya mau tunjukkan. Dan saya sama ingin sampaikan sama mereka. Tolong kita bicara yang sebenarnya. Tolong kita berikan yang sejujurnya keterangan. Jangan kita mengada-ada. Karena pertanggungjawabannya itu. Tidak main-main itu.